Wilma Anderson lahir dari pasangan Linda dan Marcus Anderson di Swedia. Namun karena pertikaian dan perceraian orang tuanya, Wilma mendapati dirinya berada dalam situasi di mana dia tidak bisa tinggal bersama salah satu dengan orang tuanya. Meskipun demikian, ibunya tetap terlibat dalam kehidupannya. Wilma sendiri kemudian tinggal bersama dengan saudara perempuannya yang bernama Emily. Wilma digambarkan sebagai gadis yang bersemangat dan berpikiran dewasa oleh ibunya. Dia juga dikenal ramah dan memiliki lingkaran sosial yang luas. Dia sangat menyukai bermain media sosial dan sering berbagi kisah kehidupannya di Facebook. Dia menikmati setiap kesempatan untuk diabadikan dalam sebuah foto. Di usianya yang ke-15 tahun, dia bertemu dengan seorang pria berusia 20 tahun bernama Tishko Ahmed Shersat. Meskipun ada perbedaan usia 5 tahun di antara mereka, tidak ada hambatan dalam hubungan mereka. Ibu Wilma namun menyimpan keraguan mengenai putrinya yang berkencan dengan pria yang lebih tua. Namun dia mempercayai putrinya dan dengan berat hati menerima pilihannya. Tishko berasal dari Irak dan pindah ke Swedia pada usia 8 tahun. Dia tinggal bersama ayah dan ibu tirinya, di mana dia sering mengalami intimidasi dalam kehidupan sekolahnya yang membuatnya saat tumbuh dewasa menjadi pribadi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia berhasil memperoleh kewarganegaraan Swedia di tahun 2014 dan akhirnya mendapatkan pekerjaan di sektor perawatan setelah menyelesaikan pendidikannya. Di tahun 2018, Wilma dan Tishko mengambil langkah besar dengan tinggal bersama di Uddevalla, Swedia. Awalnya hubungan mereka berjalan mulus, namun lama-kelamaan mulai timbullah masalah. Dan yang lebih meresahkan, sikap Tishko juga ikut berubah, di mana dia menjadi sosok yang sangat mengendalikan. Perubahan ini tidak lolos dari perhatian Ibu Wilma yang telah memperhatikan adanya perubahan perilaku dari putrinya. Selama 2 tahun yang dihabiskan bersama pacarnya, Wilma sering menceritakan kepada kakaknya tentang hubungannya yang bergejolak dengan Tishko. Pada tanggal 14 November 2019, saat sedang bertelepon dengan kakaknya, Wilma mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri hubungannya. Dia mengatakan kalau dia telah kelelahan dengan kontrol yang tak henti-hentinya atas hidupnya. Katanya, Tishko mendikte apa yang dia boleh kenakan, kemana dia pergi, siapa yang boleh dia ajak bicara, dan bahkan riasannya juga diatur. Merasa tercekik oleh perilakunya yang mendominasi dan kasar, membuat Wilma merasa muak dengan semuanya dan hanya ingin hubungannya berakhir. Setelah Tishko kembali pulang dari bekerja, Wilma buru-buru mengakhiri teleponnya dengan mengatakan kalau dia harus pergi. Dan panggilan telepon itu menjadi terakhir kalinya keluarga Wilma mendengar kabar darinya. Kakaknya mati-matian berusaha menghubungi adiknya, tetapi teleponnya itu tidak pernah dijawab. Keesokan harinya Wilma seharusnya punya janji dengan seorang dokter gigi, namun dia tidak hadir. Sementara itu, kakaknya yang sangat khawatir mencoba mencari informasi ke Facebook. Dia membuat postingan yang merinci hilangnya Wilma sejak tanggal 14 November. Dia menekankan kalau tidak biasanya Wilma pergi tanpa memberi kabar seperti ini. Dia menuliskan penampilan fisik Wilma dengan tinggi badan 165 cm dan rambut hitam dengan highlight pirang. Dan dia mengungkapkan kesedihannya atas kepergiannya yang tiba-tiba. Pihak keluarga juga melaporkan hal ini ke polisi, di mana polisi segera mengambil tindakan, mengajukan laporan dan mulai mengumpulkan pernyataan dari keluarga dan teman-temannya. Pasukan gabungan membentuk regu pencarian yang memadukan upaya polisi dengan dukungan teman dan keluarga, memanfaatkan anjing pelacak dan teknologi drone yang memutari area yang tidak dapat diakses oleh manusia.
Pada 17 November, orang tua Wilma yang merasa khawatir pergi ke apartemen Tisco. Ibu Wilma dengan penuh kekhawatiran bertanya kepada Tisco tentang keberadaan putrinya. Mereka mengamati sikap Tisco yang dingin, curiga dia mungkin berada di bawah pengaruh obat-obatan. Tetapi ibu dan ayah Wilma terus bertekad untuk melakukannya. Tisco menjawab kalau hubungan mereka sudah berakhir dan Wilma telah pergi dengan membawa barang-barangnya. Dan dia mengaku tidak tahu apa-apa tentang lokasinya saat ini dan menambahkan bahwa dia tidak berharap untuk berhubungan kembali dengan Wilma dalam waktu yang dekat. Tisco juga menceritakan kepada orang tua Wilma bahwa di malam sebelumnya terjadi pertengkaran sengit sekembalinya dia pulang dari bekerja, yang mengakibatkan Wilma memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Pada awalnya, orang tua Wilma tidak terlalu khawatir karena Tisco dan Wilma memang seringkali putus nyambung dalam hubungan mereka, terutama karena perilaku Tisco terhadap Wilma. Saat pihak berwenang menanyai Tisco, dia mengklaim dan menegaskan bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Wilma, dan dia juga belum mendapatkan kabar terbaru tentangnya. Wilma yang biasanya aktif di media sosial, kini tidak ada kabar sama sekali dalam beberapa hari terakhir. Keadaan dinilai semakin darurat. Sekitar 5.000 orang bergabung dalam pencarian untuk menemukannya. Polisi kembali menanyai Tisco untuk mencari informasi tambahan, tetapi dia masih tetap mempertahankan pendiriannya dan bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Wilma. Klaimnya menunjukkan bahwa setelah perpisahan mereka, Wilma telah pindah ke hati pria lain. Namun narasi ini tidak memiliki bukti yang kuat, sehingga membuat teman-teman dan keluarga Wilma menjadi bingung. Di tengah kebingungan itu, keluarga Wilma mengungkapkan kisah menyedihkan kepada pihak berwenang. Mereka menceritakan bagaimana perilaku Wilma berubah drastis sejak berhubungan dengan Tisco. Ibunya mengungkapkan kendali yang diberikan oleh Tisco pada Wilma, di mana dia mendikte setiap gerakannya dan mengamati keberadaannya. Kakaknya juga mengungkapkan di mana Wilma mengakui adanya perilaku kekerasan dari Tisco di dalam hubungan mereka. Tisco juga diketahui telah melakukan tindakan yang ekstrim dengan memasang perangkat GPS di ponselnya Wilma yang memberinya pengawasan tanpa henti atas lokasinya. Pesan teks antara Wilma dan Tisco juga menunjukkan kenyataan dari sifat pengontrolnya. Pesan teks itu terjadi saat mereka bertengkar yang menunjukkan Wilma mengatakan kalau Tisco bisa menghubunginya lagi jika dia sudah bisa mempercayainya. Namun Tisco membalasnya dengan meminta Wilma yang menghubunginya jika dia sudah tahu tentang kedudukannya. Melihat itu polisi bertekad untuk bisa mengungkapkan kebenaran yang ada. Mereka berusaha menyelidiki pergerakan terakhir dari Tisco, namun Tisco dengan tegas mengklaim dia tidak meninggalkan apartemennya setelah pulang bekerja di sekitar pukul 5 sore. Pihak berwenang ingin memastikan kalau dia mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu mereka menelusuri kembali pergerakan Tisco dengan melacak ponselnya. Rekaman CCTV menangkap pergerakan Tisco di supermarket di sekitar pukul 2:30 sore pada hari Wilma menghilang. Namun dia benar pulang bekerja pada pukul 5 sore. Tetangga mereka juga menceritakan pertengkarannya semakin memanas di antara pasangan itu di hari Wilma menghilang. Bahkan kali ini lebih keras dari biasanya. Salah satu tetangga memberanikan diri untuk memeriksa, tetapi hanya menemui keheningan yang mencekam saat hendak mengetuk pintu apartemennya. Polisi dengan cermat menyatukan pergerakan dari Tisco, memperluas penyelidikan mereka ke tempat kerjanya dan mobil perusahaan yang dia gunakan. GPS di dalam mobil mengungkapkan pergerakannya mulai tanggal 14 hingga 18 September yang menunjukkan kunjungan ke klien diselingi dengan kembali ke apartemennya sepanjang jam kerja.
Ponsel Tisco mengungkapkan bahwa dia pergi meninggalkan apartemennya di sekitar pukul 6:30 malam di hari Wilma menghilang. Pada tanggal 19 November 2019, Tisco ditangkap. Dan setelah penangkapannya, polisi melihat adanya goresan di lengannya. Penggeledahan di apartemennya juga dilakukan, di mana terlihat barang-barang Wilma seperti tas dan mantelnya yang masih tergantung di sana. Polisi lalu melakukan pemeriksaan dengan cairan luminol dan hasilnya mengungkapkan jejak noda darah yang berceceran di dinding dan lantai setiap ruangan. Hal ini menunjukkan adanya kekerasan yang terjadi di dalam apartemen itu. Terlihat ada jejak darah mengalir dari ruang tamu ke kamar tidur yang melukiskan gambaran sesuatu yang diseret di sana. Di tempat tidur juga ditemukan jaringan otot yang setelah diperiksa dinyatakan milik dari Wilma. Pencarian terus dilakukan, di mana mereka menggeledah kantong sampah yang berisi sprei yang berlumuran noda darah. Banyaknya bukti yang ditemukan menunjukkan adegan kekerasan yang terjadi, sehingga sangat mustahil kalau Wilma masih hidup. Pencarian untuk menemukan Wilma semakin intensif dengan semakin banyak orang yang berkumpul setiap harinya, bertekad untuk membantu dalam pencariannya. Pada tanggal 28 November, 2 minggu sejak Wilma menghilang tanpa jejak, anjing kadaver diminta untuk memeriksa TKP. Anjing-anjing ini terlatih berspesialisasi dalam mendeteksi jasad manusia. Saat mereka masuk ke kamar tidur, anjing tersebut dengan cepat memberikan sinyal indikasi mengerikan bahwa ada orang yang meninggal atau sisa-sisa manusia di area tersebut. Polisi dengan cermat memeriksa kembali kamar tidur, terutama di area yang ditandai oleh anjing-anjing tersebut. Fokus mereka tertuju pada sebuah lemari pakaian yang tampaknya hanya sebuah perabotan di ruangan itu. Namun, di dalam lemari pakaian itu terdapat sebuah koper kecil yang tampak tidak mencolok dan sebelumnya diabaikan. Di dalam koper itu, mereka menemukan sebuah benda yang dibungkus di dalam aluminium foil. Setelah bungkusan itu dibuka, terdapat kepalanya Wilma. Potongan kepala itu dikirim ke laboratorium forensik Gothenburg untuk pengujian lebih lanjut. Pemeriksaan terperinci mengungkapkan ada sidik jari Tisco di sana. Juga di kantong sampah yang dibuang ditemukan sebuah jejak sepatu yang terlihat jelas adalah jejak sepatu dari Tisco. Sayangnya para ahli patologi tidak dapat secara meyakinkan menentukan penyebab kematiannya, karena jenazah utuhnya belum ditemukan. Penyebab kematiannya teridentifikasi karena luka parah di kepala dan mata akibat trauma benda tumpul. Keluarga Wilma merasa hancur menerima kebenaran tentang nasibnya Wilma. Penegak hukum telah mendapatkan banyak bukti untuk mengajukan tuntutan terhadap Tisco dan persidangannya ditetapkan pada bulan Mei 2020. Sepanjang proses pengadilan, Tisco tidak menunjukkan penyesalan atau emosi apapun. Dia mengaku tidak bersalah atas dakwaan terhadap dirinya, meskipun ditemukan banyak bukti yang memberatkannya. Di bulan Juli, Dewan Kedokteran Forensik Swedia menemukan bahwa terdakwa tidak menderita penyakit mental, melainkan menyebutnya mempunyai ciri kepribadian narsistik yang dianggap berasal dari gangguan kepribadian narsistik. Dan menurut pemeriksaan, terdakwa juga menunjukkan emosi yang dangkal, datar, dan kurangnya empati. Pada tanggal 27 Juli, Tisco dinyatakan bersalah di pengadilan Uddevalla atas pembunuhan dan penyerangan terhadap jenazah Wilma. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan juga diperintahkan membayar ganti rugi sebesar 227.000 krona Swedia kepada keluarganya Wilma. Bahkan, sampai persidangan berakhir, Tisco masih terus menyangkal keterlibatannya, dan dia pun mengajukan banding atas hukumannya.
Tisco berhasil memenangkan bandingnya di mana pengadilan banding Swedia menurunkan hukuman seumur hidupnya menjadi 18 tahun saja. Pengurangan hukuman ini karena tidak adanya bukti nyata yang menunjukkan dengan tepat penyebab pasti kematian dari Wilma. Tidak diketemukannya jenazah Wilma menghambat upaya keluarga mencapai keadilan. Dan dalam prakteknya, hukum di Swedia bisa membebaskan narapidana setelah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Walaupun telah dilakukan pencarian terus-menerus, sisa dari jenazah Wilma lainnya tetap tidak dapat ditemukan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah Tisco sudah mendapatkan hukuman yang pantas atas perbuatannya? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!